Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya, alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali ya dalam kajian fikih ya yang ke-15, alhamdulillah. Yang sebelumnya kita telah membahas mengenai sholat ya dan tempat-tempatnya ya. Masjid dan tempat-tempat sholat maksud saya seperti itu. Oke ya, kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai azan dan iqamat. Ya, alhamdulillah. Ya. Oke, sambil menunggu Ustaz ya. Karena isinya cuma Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Baik. Jelas suara saya? Ya. Suara saya jelas? Ya, iya, Ustaz. Apakah suara saya jelas? Iya, jelas. Oke. Ya. Ya sebelumnya ya kita telah membahas kajian ke-14 ya mengenai masjid dan tempat sholat. Nah sebelumnya itu kita telah membahas ya di mana saja tempat-tempat sholat itu ya, mana yang baik, mana yang buruk seperti itu, mana yang diutamakan dan sebagainya seperti itu. Nah mungkin sebelumnya ada yang merasa bingung, tapi sebenarnya memang tidak terlalu dibingungkan gitu, karena memang judulnya pun ahkamus sholat, hukum-hukum mengenai sholat seperti itu ya. Lalu apa hubungannya dengan azan dan iqamat? Nah, mari kita sama-sama memahaminya dengan menyimak kajian fikih pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Haris Abu Arsa. Oke Ustaz, apakah sudah siap? Kepada Ustaz Haris, dipersilakan. Iya, siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rihaka wa salamu ala segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa diberikan Allah kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat serta kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjutkan kajian fikih kita. Dalam pertemuan yang ke-15 insyaallah kita akan membahas terkait dengan azan dan iqamat. Yang pertama akan kita bahas adalah terkait dengan pensyariatan azan
bagaimana azan itu disyariatkan sebagai suatu bagian yang memang tidak terpisah ataupun terkait dengan aktivitas sholat bagi seorang muslim ataupun jamaah kaum muslimin. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia berkata, "Kanal muslimuna hina qadimul madinata yajtami'una fayatahayyat fayatahayyanuna sholawat." Jadi Abdullah bin Umar beliau berkata bahwasanya kaum muslimin hina qadimul madinata, ketika mereka sampai di Madinah, yajtami'una, maka mereka berkumpul, wa yatahayyanuna as-sholawat, dan mereka mengira-ngira waktu sholat. Walaysa yunadi biha ahadun, dan tidak ada yang menyerukan satupun ya untuk melakukan sholat. Fatakallamu yauman, maka mereka membicarakan pada suatu hari, fi dzalika, terhadap yang demikian. Faqala ba'duhum, maka sebagian dari mereka berkata, ittakhidu nakusan misla nakusin nasara, gunakanlah lonceng, atau kita mengambil saja lonceng sebagaimana lonceng dari orang-orang Nasrani. Wa qala ba'duhum, kemudian sebagian yang lain berkata, kornan misla kornil Yahudi, jadi gunakan saja tanduk, ya, trompet, ya, trompet dari tanduk, sebagaimana tanduk, trompet tanduk dari orang-orang Yahudi. Wa qala Umaru, kemudian Umar berkata, awala tab'atsuna rajulan, tidakkah engkau mengutus seseorang, yunadi bis sholati, untuk menyeru orang-orang sholat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Bilal, kum fanadi bis sholat. Wahai Bilal, berdirilah dan panggillah orang-orang untuk melakukan sholat. Hadis riwayat Muslim, Bukhari, Ahmad, An-Nasai, dan Tirmizi. Jadi dalil ini, dari hadis ini, maka kita bisa memahami bahwasanya memang ketika kaum muslimin berhijrah ke Madinah ataupun tiba di Madinah, kemudian aktivitas sholat itu disyariatkan, maka ketika waktu sholat tiba, kaum muslimin ketika itu di awal-awal tidak ada satupun yang menyerukan untuk melakukan aktivitas sholat sebagai tanda untuk melakukan aktivitas sholat. Tidak ada yang memberikan. Makanya kemudian kaum muslimin berkumpul, mereka membicarakan terkait dengan persoalan ini. Apakah kiranya yang bisa digunakan oleh kaum muslimin untuk memanggil, menyeru, melakukan aktivitas sholat? Maka sebagian ada yang mengambil ide dari lonceng yang digunakan oleh kaum Nasrani. Ada juga yang kemudian menyampaikan pendapat bagaimana kalau menggunakan trompet tanduk sebagaimana yang digunakan oleh orang-orang Yahudi. Tetapi kemudian Umar bin Khattab, beliau berdasarkan hadis ini memberikan pendapat, memberikan masukan adanya orang yang menyeru ataupun memanggil untuk melakukan aktivitas sholat.
Dan Rasulullah SAW kemudian beliau menyetujui apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, dan beliau memerintahkan kepada Bilal bin Rabah untuk menyeru orang-orang, untuk memanggil orang-orang untuk melakukan aktivitas sholat. Panggilan untuk melakukan aktivitas sholat inilah yang kemudian disebut dengan azan. Di dalam hadis yang lain itu diceritakan bahwasanya ada sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid itu yang bermimpi terkait dengan bagaimana cara untuk memanggil kaum muslimin melakukan aktivitas sholat. Yang kemudian di dalam hadis tersebut atau di dalam mimpi tersebut beliau bertemu dengan seseorang yang menunjukkan bagaimana cara untuk memanggil ataupun menyeru orang-orang untuk melakukan sholat. Dari situlah kemudian kita bisa mengetahui bagaimana lafaz dari azan. Nah, jadi ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Darimi, Tirmizi, Ahmad, dan Ibnu Huzaimah. Nah, di dalam hadis ini, ya, di dalam hadis ini Abdullah bin Zaid di dalam mimpinya itu bertemu dengan lelaki, ya, yang lelaki itu kemudian membawa lonceng. Maka kemudian Abdullah bin Zaid menanyakan apakah loncengnya itu digunakan atau dijual. Terus kemudian lelaki tadi bertanya, apa yang akan engkau lakukan atau digunakan untuk apa lonceng itu? Maka Abdullah bin Zaid beliau menyatakan, nad'u bihi ila sholati. Kami akan menggunakannya untuk memanggil orang melakukan sholat. Maka lelaki yang ada di dalam mimpinya tadi kemudian berkata, afala azulluka ala ma huwa khairun min dzalika. Apakah atau tidakkah atau maukah engkau aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari yang demikian? Fakultu lahu, maka Abdullah bin Zaid berkata, iya. Maka laki-laki tadi berkata, takulu, ya, jadi katakanlah atau hendaklah engkau berkata, kemudian mengatakan lafaz dari azan. Nah, lafaz dari azan itu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di dalam hadis ini Allahu Akbar 4 kali, ya, atau Allahu Akbar 2 kali. Ya, jadi karena Allahu Akbarnya itu kan disambung. Jadi kalau di jumlah memang 4 kali, tapi sebagai satu lafaz maka 2 kali. Jadi Allahu Akbar 2 kali. Kemudian lafaz asyhadu an la ilaha illallah. Jadi aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, itu sebanyak 2 kali. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebanyak 2 kali. Kemudian hayya 'alas shalah juga sebanyak 2 kali. Kemudian hayya 'alal falah, jadi hayya 'alas shalah, ayo ataupun mari melakukan sholat,
sebanyak 2 kali, kemudian hayya 'alal falah, mari melakukan atau mari meraih kebahagiaan sebanyak 2 kali, kemudian Allahu Akbar 1 kali, la ilaha illallah, ya, tidak Tuhan selain Allah, sebanyak 1 kali. Nah, ini adalah lafaz yang dicontohkan atau yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid. Jadi ini adalah hadis yang masyhur, hadis yang populer, yang dari hadis ini kemudian menjadi aktivitas azan ataupun lafaz azan yang sekarang sering kita dengar dikumandangkan pada saat waktu-waktu sholat. Sementara diriwayatkan juga dari Abdullah bin Zaid bahwasannya ada tambahan untuk azan yang itu dilakukan ketika masuk waktu sholat fajar ataupun sholat subuh, yang itu ada tambahan dibandingkan dengan azan untuk waktu sholat-sholat yang lain. Diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid dari jalur yang kedua dengan redaksi yang serupa, tetapi kemudian ada tambahan, yaitu summa ammara bi ta'zini. Jadi ketika kemudian mimpi yang sudah dialami oleh Abdullah bin Zaid itu kemudian disampaikan ya kepada Nabi SAW, dan beliau kemudian menyetujui ataupun memberikan persetujuan terkait dengan hal itu, maka kemudian beliau memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Jadi summa ammara bi ta'zini, kemudian Rasulullah SAW itu memerintahkan untuk azan. Fakana Bilal maula Abi Bakri, yaitu Bilal yang merupakan maula, ya, ataupun pelayan dari Abu Bakar. Yu'adzinu bidzalika, ia mengumandangkan azan dengan demikian. Wa yad'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sholati, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak ataupun menyeru orang-orang untuk melakukan sholat. Qala, kemudian ia berkata, ya Abdullah bin Zaid, faja'ahu zata wadatin, ya, maka Bilal faja'ahu, mendatangi beliau, zata wadatin, pada saat atau pada suatu pagi, ilal fajri, untuk melakukan aktivitas sholat fajar. Faqila lahu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naimun, kemudian dikatakan kepadanya inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naimun, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang tidur. Qala, kemudian ia berkata, fa sorha Bilal, ya, maka Bilal kemudian fasoroha, ya, Bilal, maka Bilal kemudian mengeraskan ataupun Bilalun bi'a'la sautihi, ya, dengan suaranya yang lebih tinggi. Ada tambahan as-sholatu khairum minan naum, yang artinya adalah bahwasanya sholat itu lebih baik daripada tidur. Qala Sa'id bin Musayyab, kemudian Sa'id bin Musayyab berkata, fa'udhilat hadhil kalimatu fi ta'dhini ila sholatil fajri. Jadi Sa'id bin Musayyab beliau mengatakan, maka kalimat ini kemudian dimasukkan di dalam
azan ila sholatil fajri, untuk sholat subuh. Nah, jadi ini ada tambahan terkait dengan lafaz azan, bahwasanya ada tambahan as-salatu khairum minan naum. Nah, terkait dengan tambahan ini juga diriwayatkan dari Abu Mahdurah radhiyallahu an, ia berkata, qultu ya Rasulullah alimni sunnatal azan. Jadi Abu Mahdurah ini berkata, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sunnah dari azan. Maka ini hadis yang panjang karena menceritakan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan azan kepada Abu Mahdurah. Maka kemudian di dalam hadis ini disebutkan fa'in kana sholatus subuhi, dan jika di dalam salat subuh qultu sholatu khairum minan naum, as-sholatu khairum minan naum. Jadi ada tambahan di dalam salat subuh bahwasanya lafaz as-sholatu khairum minan naum sebanyak 2 kali. Nah, begitu juga disebutkan terkait dengan hal ini di dalam riwayat dari Anas radhiyallahu an. Ini juga sama ya. Ia berkata, minas sunnati idza qala al-mu'adzin fi adzanil fajri. Jadi termasuk bagian dari sunnah jika seorang muadzin itu melafadzkan di dalam azan subuh hayya 'alal falah. Qala setelah hayya 'alal falah itu qala as-sholatu khairum minan naum. Ya, bahwasanya sholat itu lebih baik daripada tidur. Nah, jadi demikianlah lafaz dari azan. Ya, jadi lafaz dari azan tadi untuk sholat-sholat 5 waktu selain subuh. Jadi ada sekitar berapa ya? 15 lafaz ataupun 15 kalimat. Ya, jadi ini yang masyhur, ini yang berdasarkan hadis yang sahih. Jadi 15 lafaz itu adalah Allahu Akbar itu sebanyak 4 kali, ya. Terus kemudian asyhadu anna ilaha illallah itu sebanyak 2 kali. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Kemudian hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, ya. Nah, jadi kemudian Allahu Akbar 2 kali. Ya, jadi kalau di total itu sudah 14, baru kemudian la ilaha illallah. Berarti 15 lafaz. Nah, inilah yang masyhur dan seringkali kita gunakan, ya. Walaupun memang di kalangan imam mazhab itu ada beberapa perbedaan jumlah lafaz. Ya, jadi yang menjadi pendapat misalnya Imam Malik ataupun Imam Syafi'i itu bukan 15 lafaz atau 15 kalimat. Imam Syafi'i misalnya berpendapat itu sekitar 19, ya, 19 lafaz ataupun kalimat. Sementara Imam Malik itu 17, ya, 17 lafaz. Yang sebenarnya lafaznya tidak ada tambahan, hanya jumlah pengucapan. Ya, jadi jumlah pengucapan itu ada yang beberapa lafaz itu yang dilafazkan lebih banyak, ya, dibandingkan apa yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid. Ya, walaupun memang jumlah atau perbedaan tadi itu salah satunya disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mahdurah. Ya. Nah, tetapi tadi yang lebih kuat itu adalah azan dengan lafaz sebagaimana yang sekarang kita
kenal dan ketahui. Nah, itu terkait dengan lafaz azan. Nah, azan di dalam aktivitas azan ini terdapat beberapa keutamaan. Sebagaimana misalnya diriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal mu'adzinu yughfaru lahu mada sautihi." Jadi muazin itu baginya yughfaru lahu, ia diampuni dosanya madda sautihi, sekeras suaranya, wa yusaddiquhu man sami'ahu, dan dibenarkan oleh orang yang mendengarkannya, min radbin wa yabisin, yang berasal dari tanah kering dan basah, walahu mislu ajri man sallamahu, dan baginya semisal pahala orang-orang yang sholat bersamanya. Itu sangat luar biasa pahala bagi muazin, bagi orang yang menyeru untuk melakukan sholat, ya, menyerukan azan. Jadi aktivitas menyerukan azannya sendiri itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya itu adalah diberikan ampunan sekeras ataupun sebesar suaranya, ya, sekeras suaranya. Tentunya semakin keras, semakin keras ini tentunya keterjangkauan dari azan itu semakin luas. Begitu juga adanya pahala yang itu semisal dari orang-orang yang ikut sholat bersama dia. Jadi sangat luar biasa sekali keutamaan dari orang yang menyampaikan atau menyerukan azan. Nah, begitu juga misalnya diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu anhu yang berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-mu'adzinun atwalun nasi aknaqan yaumal qiyamati. Jadi al-mu'adzinun, para muadzin, jadi orang-orang yang menjadi muadzin, atwalun nasi aknaqan, maka ia adalah manusia yang paling panjang lehernya yaumal qiyamati, ya, pada hari kiamat. Nah, jadi ini adalah bentuk keutamaan yang lain, yaitu paling panjang lehernya pada hari kiamat. Ya, jadi ini menunjukkan keutamaan bagi orang yang melakukan azan. Nah, begitu juga jadi itu ya, kemudian kita lanjutkan. Jadi itu terkait dengan keutamaan azan. Nah, berikutnya kita akan bahas terkait dengan hukum azan. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min salasatin fi qaryatin la yu'adzanu. Tidaklah 3 orang di suatu desa, la yu'adzanu, kemudian tidak dikumandangkan azan, wala tuqamu fihim shalah, dan juga tidak ditegakkan iqamat, ya, untuk sholat, illas tahwada alaihim asyaitan, kecuali mereka telah dikuasai oleh syaitan. Nah, sementara diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berkata, innamal azanu lil imami alladzi yajtami'un nasu ilaihi. Sesungguhnya azan itu adalah untuk satu imam, di mana orang-orang itu berkumpul padanya. Diriwayatkan oleh Imam Malik. Nah, jadi berdasarkan hadis-hadis ini, maka azan itu hukumnya adalah fardhu kifayah bagi penduduk negeri, ya, karena jadi di dalam hadis yang pertama itu menunjukkan adanya keutamaan atau adanya dorongan dan juga adanya ancaman, ya.
Jadi adanya ancaman ketika azan itu ditinggalkan atau tidak ada yang melakukan azan. Jadi lafaz istahwada alaihim asyaiton, jadi mereka itu telah dikuasai oleh syaitan ketika meninggalkan atau tidak dikumandangkan azan, maka ini merupakan ancaman ya yang tegas, yang kemudian berkonsekuensi bahwa azan itu adalah wajib ataupun fardu. Hanya saja kemudian berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar bahwasanya innamal azanu lil imami, bahwasanya sesungguhnya azan itu adalah bagi satu imam alladzi yajtami'un nasu ilaihi, yang manusia orang-orang itu berkumpul kepadanya. Maka kemudian hadis ini menjelaskan fardu dari azan itu adalah fardu kifayah. Ya, jadi fardu kifayah artinya memang berlaku cukup satu azan itu adalah untuk satu imam, tidak untuk setiap orang yang melakukan aktivitas sholat itu kemudian wajib adanya dikumandangkan azan, tidak seperti itu. Nah, sementara bagaimana hukum dari azan ini bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau orang yang sholatnya munfarid, ya, atau yang kemudian tidak berada di rumah, sedang bekerja di tempat-tempat yang jauh, misalnya, sebentar ya, saya ini dulu. Kita pause sebentar. Kita tunggu sebentar ya. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf, anak bangun. Baik, kita lanjutkan. Jadi bagaimana hukum azan itu bagi orang yang sedang dalam perjalanan atau orang yang sholat munfarid atau yang sedang berada di tempat-tempat yang jauh misalnya, sehingga tidak mendengar azan ataupun tidak bisa memenuhi panggilan azan untuk sholat di masjid. Nah, ini bisa kita pahami dari hadis yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya'jabu rabbuka azza wa jalla min ra'i. Jadi Tuhanku itu merasa takjub, ya, min ra'i, kepada orang penggembala, min ra'i ghunamin, pada penggembala kambing, fi ra'si syatiyah, yang ia berada di fi ra'si syatiyati lil jabal, yang ia berada di sebuah padang di kaki bukit. Yu'adzinu bis sholati, yang ia mengumandangkan azan untuk sholat. Wa yusalli, kemudian dia melakukan sholat. Fayaqulullahu azza wa jalla, kemudian Allah azza wa jalla berfirman atau berkata, unzuru ila abdi, lihatlah hambaku ini. Ya, unzuru ila abdi hada, maka lihatlah hambaku ini. Yu'adzinu, yang ia mengumandangkan azan, wa yuqimus shalah, kemudian ia menegakkan sholat. Ya khafu minni, karena takut kepadaku.
qad ghafartu li abdi, maka aku sungguh mengampuni dosa hambaku, wa adkhaltuhul jannata, dan aku akan memasukkan ke dalam surga. Nah, berdasarkan hadis ini kita memahami bahwasanya ada pahala yang besar yang diberikan kepada orang-orang yang sholatnya itu adalah munfarid, yaitu dia sedang berada di perjalanan atau berada di suatu tempat yang tidak memungkinkan untuk melakukan sholat jamaah, misalnya sedang berada di ladang atau di padang atau yang tempat-tempat yang jauh misalnya, nah sehingga akhirnya dia sholat secara munfarid, tetapi dia tetap mengumandangkan azan, kemudian menegakkan sholat. Nah, maka di dalam aktivitas seperti ini dihukumi sebagai sunnah. Ya, jadi boleh, bukan hanya boleh, tetapi sunnah. Jadi kalau hukum azan tadi itu di tempat pemukiman di mana ada masjid, kemudian ada imam di sana, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Sementara di tempat yang jauh, ketika seseorang itu sholat secara munfarid, maka hukumnya itu adalah sunnah. Nah, mengumandangkan azan dengan hukum seperti itu, ini secara umum sebenarnya adalah berlaku bagi kaum muslimin laki-laki. Sementara bagi kaum muslimin perempuan atau kaum muslimah, ya, tidak ada kewajiban untuk berazan, begitu juga beriqamat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Ia berkata, "Laisa 'alan nisa'i azanun wala iqamatun." Jadi tidak ada kewajiban atas kaum wanita itu azan. Begitu juga dengan iqamah. Hanya saja, walaupun tidak ada kewajiban, bukan berarti kaum wanita itu tidak diperbolehkan untuk azan ataupun mengumandangkan iqamat. Hal ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha terkait dengan kebolehan kaum wanita itu mengumandangkan azan ataupun iqamat. Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan annaha kanat tu'adzinu, bahwasanya ia mengumandangkan azan, wa tuqimu, kemudian juga iqamat, wa ta'ummun nisa, kemudian mengimami kaum wanita, wa taqumu wa satahun, dan berdiri di tengah mereka. Ya, dalam hadis riwayat Baihaqi. Nah, di dalam hadis ini kita memahami bahwasanya kebolehan wanita untuk mengumandangkan azan ataupun iqamat itu adalah ketika sholatnya itu adalah sholat jamaah wanita. Jadi yang menjadi imam itu adalah perempuan, kemudian yang menjadi makmum juga adalah perempuan. Nah, di kalangan wanita muslimah, maka jamaahnya diperbolehkan untuk mengumandangkan azan ataupun iqamah. Nah, bagaimana kemudian terkait dengan aktivitas azan sendiri yang dilakukan oleh muazin? Dari hadis-hadis kita akan dari beberapa hadis kita akan mendapatkan beberapa panduan yang dicontohkan oleh para sahabat yang seringkali ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk melakukan azan. Salah satunya misalnya adalah Bilal bin Rabah, bagaimana beliau melakukan aktivitas azan. Misalnya sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ya Bilal, kum fanadi bis-shalah." Ini di sini Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Bilal, berdirilah dan panggillah
orang-orang untuk menunaikan sholat. Nah, berdasarkan hadis ini, maka muazin ketika mengumandangkan azan itu disunahkan untuk berdiri. Karena Rasul memerintahkan Bilal, ya, berdirilah. Jadi memang disunahkan untuk azan itu dilakukan dengan posisi berdiri muazinnya. Karena dengan posisi itu tentunya suara akan lebih maksimal dari sisi kekerasan maupun kejelasannya. Kemudian diriwayatkan dari Abu Juhaifah radhiyallahu an, ia berkata, "Ra'aitu Bilalan kharaja ilal abtah." Aku melihat Bilal keluar menuju lembah Abtah. Fa'adzana, kemudian ia mengumandangkan azan. Falamma balagha, ketika sampai hayya 'alas shalah, maksudnya adalah sampai kepada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, lawa unuqahu yaminan wa shimalan. Maka Bilal bin Rabah itu menolehkan lehernya ke kanan dan ke kiri. Walam yastadir, dan tidak memutar tubuh. Ya, jadi tidak sampai memutar. Nah, jadi berdasarkan hadis ini, maka ini juga disunahkan bahwasannya ketika muazin itu sampai pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi ketika hayya 'alas shalah itu menolehkan lehernya ke kanan. Dan ketika hayya 'alal falah menolehkan lehernya ke kiri. Nah, ini sunnah saja. Jadi sunnah untuk melakukan yang demikian, karena itu yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah, dan Rasulullah SAW beliau memberikan persetujuan ya terkait dengan bagaimana Bilal melakukan aktivitas azan. Selanjutnya terkait dengan suara ya yang dikeluarkan oleh seorang muazin, maka yang lebih utama itu adalah suara yang kuat dan ataupun keras ya, dan tentunya merdu, atau dalam konteks ini enak untuk didengar. Diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Falyu'adzin bihi," maka berazanlah dengannya, yaitu Bilal, "fa innahu anda sautan minka," karena sesungguhnya suaranya itu anda sautan, jadi suaranya itu lebih kuat dan lebih merdu minka, dari engkau, ya, dibandingkan Abdullah bin Zaid. Nah, jadi ini menunjukkan ya bahwasannya lebih utama seorang muazin itu ketika yang melakukan azan itu adalah yang memang suaranya keras ataupun kuat. Ya. Nah, kuat dan keras ini tentunya juga merdu dalam artian enak didengar. Jadi merdu ini nggak harus kemudian ini ya mendayu-dayu, tidak, tetapi merdu ini tentunya enak didengar. Ya, dan keras tadi karena aspek keterjangkauan, bagaimana supaya azan itu menjangkau kaum muslimin, sehingga semakin banyak kaum muslimin yang mendengar panggilan azan dan kemudian melakukan sholat jamaah. Nah, tentunya dalam kondisi sekarang ada kemudahan yang didapatkan oleh kaum muslimin dengan adanya pengeras suara. Jadi ini merupakan nikmat ya bagi kaum muslimin, sehingga keterjangkauan dari azan itu juga semakin luas.
Sementara itu diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nurattilal adzan." Jadi azan itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dikumandangkan secara tertil. Wa nadifal iqamah, dan memendekkan iqamah. Jadi kalau azan itu adalah secara tartil. Artinya secara tartil itu memang benar-benar juga panjang pendek dari bacaan azan itu, lafadznya itu juga dilafatkan ya secara proporsional ya panjang pendeknya. Nah, sementara untuk iqamat itu diperintahkan untuk dilafatkan atau dilafalkan ya secara lebih pendek. Ya, jadi dengan demikian maka azan itu hendaknya dikumandangkan dengan tartil. Ya, jadi dengan tartil tadi ya, dengan suara yang keras dan merdu, tetapi tidak seperti nyanyian. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'adhdhinun." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan seorang muazin yudribu, yang melakukan azan seperti nyanyian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Innal adzana sahlun samhun." Sesungguhnya azan itu hendaknya adalah sahlun, sederhana, samhun, dan berwibawa. Fa in kana azanuka samhan sahlan, maka jika azanmu itu seperti itu, yaitu samhan, sahlan, jadi berwibawa dan sederhana, maka azanlah. Wa illa falatu azin. Jika tidak demikian, maka janganlah engkau azan. Ya, jadi harus tentunya dibedakan dari sederhana berwibawa dengan suara keras, kemudian dengan suara merdu juga dengan tartil, tetapi tidak seperti melakukan nyanyian, ya, tidak seperti bernyanyi. Tentunya itu berbeda, jadi tidak diperbolehkan seperti bernyanyi. Nah, kapan azan itu dikumandangkan? Ya. Jadi kapan azan dikumandangkan? Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana Bilal yu'adzinu." Jadi Bilal itu beliau memandangkan azan. Idza zalati syamsu, ketika matahari itu tergelincir. La yahrimu, ya. Maaf. La yahrimu, summa la yuqimu. Ya, jadi maksudnya tadi idza zalati syamsu la yahrimu, ya. Jadi pas pada saat matahari itu tergelincir, summa la yuqimu, kemudian Bilal itu tidak beriqamat, ya, tidak mengumandangkan iqamat, hatta yakhrujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar. Keluar maksudnya adalah keluar dari rumah beliau dan masuk ke masjid. Qala fa idza kharaja, jika Nabi telah keluar dari rumah beliau dan masuk masjid, aqama hinna yarahu, Bilal akan beriqamat ketika melihat beliau. Nah, jadi azan itu dikumandangkan pada saat awal waktu
masuknya sholat. Jadi pada saat awal waktu masuknya sholat, maka azan itu dikumandangkan. Nah, yang ini berbeda dengan iqamat. Kalau yang dicontohkan oleh Bilal bin Rabah, iqamat itu dikumandangkan saat Rasulullah datang. Saat atau dengan kata lain adalah ketika imam ya itu memasuki masjid, ya. Jadi ketika imam memasuki masjid, walaupun memang ini kemudian dikembalikan kepada kebiasaan. Jadi kalau imamnya itu memang biasanya sholat dulu ketika masuk masjid untuk melakukan sholat tahiyatul masjid misalnya, ya maka muadzin bisa menunggu. Setelah itu baru kemudian mengumandangkan iqamah. Tetapi kalau kebiasaannya tidak, jadi langsung karena sang imam misalnya sudah melakukan aktivitas sholat sunnahnya itu di rumah, maka ketika imam datang itu sekaligus menjadi pertanda ditegakkannya sholat atau dimulainya sholat, sehingga muadzin kemudian mengumandangkan iqamah. Nah, dengan demikian terkait dengan waktu dikumandangkannya azan itu adalah di awal waktu ketika sudah masuk sholat. Ya. Dengan kata lain, maka sebenarnya azan itu tidak dikumandangkan sebelum masuk waktu sholat. Ya. Jadi azan itu tidak dikumandangkan sebelum masuk sholat, kecuali pada dua waktu. Yang pertama itu adalah azan untuk sholat Jumat. Nah, yang kedua itu adalah azan untuk sholat fajar atau sholat subuh di bulan Ramadan. Nah, dua kondisi ini bolehnya azan itu dikumandangkan sebelum waktu sholat masuk. Ini berdasarkan dalil-dalil. Ada dalil-dalil yang menunjukkan kebolehan tersebut. Misalnya, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la yamna'anna ahadakum, janganlah terhalang ya salah satu dari kalian ya ahadan minkum azanu Bilal, dari azan Bilal, min sahurihi, dari sahur kalian, fa innahu yu'adzinu, maka sesungguhnya ia mengumandangkan azan, au yunadi, ataupun memanggil bilailin, ya ketika hari masih malam, liyarji'u qaimakum, agar orang yang sedang qaim, ya jadi orang yang sedang menunaikan sholat, ya sholat malam, itu kembali atau pulang. Wa liyunabbihu naimakum, ya sedangkan yang tidur itu kemudian segera bangun. Ya, dan ini karena di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan atau disebutkan di dalam hadis ini adalah min sahurihi, jadi sahur. Ya, jadi Bilal itu pada bulan Ramadan itu sebelum masuk waktu fajar atau waktu sholat subuh itu Bilal azan. Nah, kemudian Rasul menyampaikan bahwasanya kaum muslimin itu jangan terhalang dengan azan Bilal ketika itu dari melakukan makan sahur. Karena yang dilakukan azan yang dilakukan oleh Bilal ketika itu konteksnya itu adalah supaya atau sebagai tanda bagi kaum muslimin yang sedang melakukan aktivitas sholat malam, ya itu untuk kemudian segera pulang. Ya, jadi segera pulang dulu untuk sahur. Ya. Sementara orang-orang yang sedang tidur itu kemudian bangun. Ya.
Jadi azannya Bilal itu seakan-akan tanda untuk sahur gitu ya. Jadi bagi yang belum sahur. Nah, jadi ini sementara ya terkait dengan azan pada sholat Jumat, maka itu dilakukan pada masa Utsman bin Affan misalnya, bahwasanya sebelum masuk waktu zuhur ketika hari Jumat, maka azan itu sudah dikumandangkan. Yang tujuannya itu adalah orang-orang kaum muslimin itu bersegera untuk bersiap ataupun menyiapkan diri untuk menunaikan sholat Jumat, ya, sehingga tidak terlambat ataupun tidak terabaikan atau terlalaikan dari sholat Jumat. Ya. Nah, jadi itu terkait dengan azan yang dikumandangkan di luar masuknya waktu sholat. Kemudian terkait dengan azan, ketika azan itu dikumandangkan, maka ada beberapa lafaz yang diucapkan oleh orang-orang ataupun disyariatkan bagi yang mendengar azan. Ya. Jadi bagi yang mendengar azan, maka ada pahala di sana. Sekaligus Islam mensyariatkan ada lafaz yang disebutkan atau yang diucapkan ketika mendengar azan yang dikumandangkan. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum," ya ini bukan idza sami'tum. "Idza sami'tum an-nidaa," jadi ketika kalian itu mendengar azan, faqulu misla ma yaqulul mu'adzin. Maka ucapkanlah semisal dari apa yang diucapkan oleh muadzin. Jadi ini adalah hukum asalnya bagi orang yang mendengar azan itu untuk mengucapkan hal yang semisal dengan apa yang diucapkan oleh muadzin, ya, lafaznya. Sementara diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma qala hayya 'alas shalah, qala la haula wa la quwwata illa billah." Nah, ini sebagai pengecualian ketika azan itu sampai kepada lafaz hayya 'alas shalah, maka kalau untuk lafaz yang lain Rasul memerintahkan faqulu misla ma yaqulul muadzin, jadi untuk berkata atau mengucapkan yang semisal dengan apa-apa yang diucapkan oleh muadzin. Maka ketika sampai hayya 'alas shalah, maka katakanlah, Rasul bersabda, katakanlah la haula wa la quwwata illa billah. Ya, tiada daya dan kekuatan selain pertolongan Allah. Tsumma qala hayya 'alal falah. Nah, begitu juga ketika muadzin sampai pada lafaz hayya 'alal falah, maka qala, katakanlah la haula wa la quwwata illa billah. Nah, sementara untuk yang lain, lafaz yang lain, maka yang diucapkan oleh orang yang mendengar azan adalah sama atau semisal dengan yang diucapkan oleh muazin. Selanjutnya, disunahkan untuk mengucapkan doa setelah dikumandangkan azan. Hal ini misalnya berdasarkan hadis, ada doa yang dikumandangkan setelah azan. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'un nida." Jadi barang siapa yang mengatakan ketika mendengar atau setelah maksudnya mendengar azan, jadi maksudnya adalah berdoa karena mengatakan atau apa yang dikatakan di sini ini berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Jadi wahai Allah, atau ya Allah,
Rabba hadhihi da'wati tamah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna, wassalatil qa'imah, dan salat yang akan ditegakkan. Ati Muhammadanil wasilah, maka datangkanlah atau berikanlah kepada Muhammad al-wasilah, yaitu tempat di surga, wal fadilah, dan keutamaan. Jadi ada tambahan wasilah, bisa jadi apa? Ada tambahan wal fadilah. Wa ba'athu maqaman mahmuda, dan tempatkanlah ataupun bangkitkanlah atau tempatkanlah di maqam mahmuda, jadi maqam yang terhormat, ya, alladzi wa'adta, yang telah engkau janjikan. Nah, jika orang ketika mendengar azan atau setelah mendengar azan itu kemudian mengucapkan yang demikian, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka kata Rasulullah SAW, ia berhak memperoleh syafaatku pada hari kiamat. Nah, ini hadis ini menunjukkan lafaz doa setelah azan sekaligus pahala ataupun keutamaan dari doa setelah azan, itu mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, yang berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-du'a'u la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Doa di antara azan dan iqamat itu tidak ditolak. Qalu, maka mereka kemudian berkata, famadza naqulu ya Rasulullah, lalu doa apa yang kami ucapkan ya Rasulullah? Qala sallallahu hal afiyata fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah al-afiyah, keselamatan fid dunya wal akhirah, dan di dunia dan di akhirat. Nah, jadi selain kemudian tadi ada azan yang disyariatkan, ada doa yang disyariatkan setelah azan, tetapi juga kaum muslimin itu disyariatkan untuk berdoa dengan doa selain tadi yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah, yaitu doa untuk meminta kepada Allah keselamatan dunia akhirat. Yang doa ini disunahkan setelah azan dan sebelum iqamat, karena Rasul mengatakan la yuraddu, jadi doa ini tidak ditolak, bainal azani wal iqamah, yang itu disampaikan atau disebutkan di antara azan dan iqamah. Jadi antara azan dan iqamat ini merupakan waktu yang mustajab, waktu yang ad-du'a'u la yuraddu, jadi doa itu tidak ditolak. Nah, selanjutnya terakhir adalah terkait dengan iqamat. Nah, bagaimana hukum iqamat? Maka hukum iqamat itu sama dengan hukum azan, yaitu fardu kifayah sebagaimana hukum azan. Nah, karena hadis yang kita istimbat atau kita mendapatkan atau kita jadikan dalil sehingga kita mendapatkan hukum dari azan itu adalah fardu kifayah, maka di dalam hadis itu sebenarnya juga menyebutkan iqamah. Ya, diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min thalathatin fi qaryatin la yu'adzanu wa la tuqam." Ya. Jadi la tu'adzanu wa la tuqam. Jadi tidak dikumandangkan azan dan iqamat. Ya, fihim as-shalah, jadi tengah-tengah mereka untuk salat, illa istahwadha alaihim asyaitan, kecuali akan dikuasai oleh syaitan. Jadi iqamat di situ itu menyertai azan. Ya, jadi hukumnya
sama dengan hukum azan, yaitu fardu kifayah. Nah, iqamah itu dikumandangkan setelah azan, tetapi memang tidak langsung dikumandangkan setelah azan. Ya, tetapi hendaknya ia dikumandangkan setelah menunggu waktu sejenak. Ya, jadi tidak bersambung dengan azan. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Laila, ia berkata, wa hadatsana ashabuna, jadi para sahabat kami telah meriwayatkan ataupun menceritakan kepada kami, waja'a rajulun minal ansor, telah datang laki-laki dari Ansor, faqala ya Rasulullah, ia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni lamma raja'tu, sesungguhnya ketika aku pulang, lima ra'aitu min ihtimamika, karena melihat besarnya keinginan engkau, ra'aitu rajulan, maka aku melihat min ihtimamika, ya, karena ihtimam, ya, kepada beliau. Ra'aitu rajulan ka'anna alaihi thawbaini, maka aku bermimpi atau aku melihat seorang laki-laki ka'anna alaihi thawbain, seolah-olah dia itu memakai dua pakaian, ahdaraini, ya, yang berwarna hijau. Faqama 'alal masjidi, yang ia berdiri di masjid, fa'adzana, ya, dan melakukan azan. Tsumma qa'ada qa'datan, kemudian dia duduk sejenak. Tsumma qama, kemudian ia berdiri, ataupun dia berdiri. Faqala mislaha, kemudian dia mengucapkan yang semisal, illa anahu yaqulu qad qamatis shalah, kecuali ia mengatakan ada lafaz di sana qad qamatis shalah. Jadi maksudnya yang dilafadzkan setelah dia duduk itu adalah iqamat. Jadi sebelum duduk itu dialah melafadzkan azan, kemudian duduk sejenak, kemudian melafadzkan iqamat. Nah, terhadap orang ini, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqala Ibnu Musanna, laqad araka Allah azza wa jalla khairan. Ya. Jadi sesungguhnya Allah telah memperlihatkan kebaikan kepadamu. Ya. Jadi laqad araka Allah azza wa jalla khairan. Nah, jadi apa yang dilihat oleh lelaki Ansor tadi itu adalah kebaikan. Nah, itu menunjukkan bahwasanya hendaknya bagi orang-orang yang menyerukan azan ataupun menyerukan iqamat itu dilakukan memang mencontoh, ya, kebaikan yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu setelah azan itu kemudian duduk sejenak, baru kemudian mengumandangkan iqamat. Ya. Nah, dan iqamat itu dikumandangkan setiap sholat, ya, setiap sholat, bahkan ketika memang waktu sholat itu terlewat, ya. Jadi ketika waktu sholat itu terlewat. Nah, kalau azan itu adalah dalam satu waktu sholat, ya, dalam waktu satu sholat itu satu azan, ya. Jadi azan itu adalah berkaitan dengan waktu sholat. Sementara kalau iqamat itu adalah berkaitan dengan sholatnya. Jadi secara sederhana itu adalah satu waktu sholat itu satu azan. Sementara satu sholat itu adalah satu iqamat. Nah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, yang berkata, khubisna yaumal khandaq. Jadi kami tertahan pada hari perang Khandaq, anis sholawati, dari melakukan sholat.
hatta kana ba'dal maghribi hawiyan. Sampai kemudian lewat waktu setelah maghrib. Amar Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilal, maka kemudian Nabi memerintahkan kepada Bilal, maksudnya untuk memanggil ataupun melakukan aktivitas sholat. Fa'aqama dzuhra, maka Bilal kemudian beriqamat untuk salat zuhur. Fasallaha kama yusalliha, ya fi waqtiha. Maka kemudian beliau dan para sahabat itu melakukan sholat sebagaimana sholat zuhur pada waktunya. Tsumma aqamal asra, kemudian Bilal beriqamat untuk sholat asar. Fasallaha kama yusalliha, maka kemudian Rasul sholat sebagaimana sholat fi waqtiha, di dalam waktunya, yaitu sholat asar. Tsumma aqamal maghriba, kemudian Bilal beriqamat untuk sholat maghrib. Fasallaha kama yusalliha fi waqtiha, sebagaimana beliau Rasulullah SAW itu sholat maghrib sebagaimana sholat pada waktunya. Nah, jadi dari hadis ini kita bisa lihat bahwasanya ketika sholat itu terlewat, ya, karena ada uzur di sana, ini sampai 3, ya. Jadi dari sholat zuhur itu sampai kemudian terlewat maghrib. Nah, sehingga ketika itu kemudian Rasul bersama para sahabat sholat zuhur, kemudian sholat asar, baru kemudian sholat maghrib. Ya, yang sholatnya itu adalah sebagaimana sholat yang dilakukan pada waktunya. Hanya pada masing-masing sholat itu beliau Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan iqamah. Jadi dalam kondisi ini maka cukup yang dikumandangkan adalah iqamah. Nah, sementara terkait dengan lafaz iqamah, itu sebagaimana hadis yang disebutkan tadi, bahwasanya lafaz iqamah itu hampir atau serupa dengan lafaz azan, hanya saja secara jumlah itu berbeda, serta kemudian ada tambahan qad qamatis shalah. Jadi ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Sa'id. Jadi saya pikir ini kita juga sudah pahami, ya. Jadi lafaz dari iqamat itu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar itu diucapkan 2 kali. Kalau azan itu adalah Allahu Akbar 4 kali. Ini adalah Allahu Akbar itu 3 kali, 2 kali. Dan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah 1 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 1 kali. Kemudian hayya 'alas shalah 1 kali. Hayya 'alal falah 1 kali. Kemudian ditambahkan ada lafaz qad qamatis shalah 1 kali. Baru kemudian Allahu Akbar 2 kali. La ilaha illallah 1 kali. Nah, ini adalah lafaz yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Sa'id, dan ini menjadi hadis yang sahih dan masyhur terkait dengan iqamat, dan insyaallah tidak ada terjadi perbedaan pendapat terkait dengan lafaz iqamat. Nah, mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini, ya, terkait dengan azan dan iqamat. Jadi ini mudah-mudahan memberikan pemahaman bagi kita terkait dengan azan maupun iqamat, hukum-hukumnya. Karena walaupun mungkin, ya, kita bukan muadzin, tetapi bukan berarti kita tidak mengetahui hukum-hukumnya terkait dengan azan maupun iqamat. Karena ada juga hukum-hukum yang berkaitan dengan orang-orang yang mendengarkan azan pun iqamat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Faris. Ya, dipersilakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan
apa yang sudah disampaikan. Silakan. Ya, terima kasih. Jazakallah khairan kepada Ustaz Aris Abu Asa yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Ya, sebelumnya Ustaz, mohon maaf, Ana hendak mengklarifikasi, maksudnya menanyakan kembali gitu terkait dengan PowerPoint-nya. Tadi, sebentar, mengenai ini ya, apa namanya, di sini tertulis dari riwayat Abu Juhaifah radhiyallahu an, ia berkata, di sini di akhir itu ketika melafazkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ini lawa unuqahu yaminan wa shimalan walam yastadir. Nah, di sini walam yastadir, lamnya itu apakah menunjukkan tidak ada gitu, Ustaz? Maksudnya tuh bukan penegasan tidak gitu atau gimana? Karena di sini diartikan dan dia memutar tubuhnya gitu. Itu seperti itu. Iya, tidak memutar. Tidak memutar, berarti di sini ada kekurangan. Iya, yang menoleh saja. Jadi tidak sampai memutar tubuh. Lalu kemudian ini ada hadis berikutnya dari Abdullah bin Zaid. Apakah ini ada yang tertinggal ya, Ustaz? Mungkin ini hadisnya, karena di sini kan baru sampai sautan minka, baru sampai lebih kuat dari yang mana? Yang ini dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falyu'adzin bihi fa innahu anda sautan minka." Dan di sini dikatakan bahwasanya maka berazanlah Bilal dengannya karena sesungguhnya ia lebih kuat. Nah, gitu. Daripada engkau. Maksudnya tuh Ana bingung bagian merdu suaranya di mana saat gitu. Dan ini juga sepertinya belum ada ininya ya, maksudnya hadis riwayat siapa gitu, Ustaz. Mungkin ada. Iya, jadi ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid. Jadi itu adalah hadis yang panjang sebenarnya. Jadi hadis yang panjang termasuk kemudian di dalam hadis itu ada lafaz-lafaz. Jadi ini hanya potongan hadisnya. Jadi hadis yang panjang itu sebenarnya menyertakan juga dan di ihwal pensyariatan azan, kemudian juga mengandung jadi ihwal pensyariatan dalam artian Abdullah bin Sa'id itu bermimpi, kemudian juga di sana terdapat lafaz-lafaz azan, ya, sampai kemudian Abdullah bin Zaid itu menyampaikan kepada Rasulullah mimpinya. Nah, ketika menyampaikan mimpinya kepada Rasulullah, itu ternyata yang disuruh untuk azan itu bukan Abdullah bin Zaid. Karena yang disuruh untuk azan itu adalah Bilal bin Rabah. Makanya Abdullah bin Zaid itu diperintahkan berazanlah dengannya, maksudnya dengan Bilal bin Rabah. Ya, jadi maksudnya adalah untuk mengajarkan atau untuk mendikte ya lafaz-lafaz dari azan yang ia dapatkan dari mimpi tadi untuk didiktekan kepada Bilal bin Rabah. Nah, di situ dikatakan anda sautan. Jadi itulah yang dikatakan suaranya itu lebih kuat ya dan lebih merdu. Jadi anza. Jadi di situ sudah kemudian maksudnya anza itu adalah seruan yang lebih baik. Ya. Jadi seruan yang lebih baik. Ya, jadi seruan yang lebih baik suaranya. Nah, lebih baik suaranya itu adalah tadi konteksnya itu
keras ataupun kuat, juga tentunya adalah merdu. Merdu itu dalam konteks adalah enak didengar gitu ya. Jadi bukan merdu seperti nyanyian ya, tapi ya kan ada yang suaranya keras, suaranya kuat tapi nggak enak didengar ya, kayak metal misalnya, heavy metal misalnya kan gitu. Jadi suaranya wah 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 kan gitu. Keras bisa jadi, tapi kan tidak enak untuk didengar. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan fa innahu anda sautan. Nah, jadi ini masih sama sebenarnya riwayat dari Abdullah bin Zaid. Ya, jadi Abdullah bin Zaid itu adalah hadis yang diriwayatkan ya, jadi banyak yang meriwayatkannya ya, Imam Ahmad, Ibnu Majah, kemudian Abu Dawud ya, yang meriwayatkannya seperti itu ya. Baik, itu mungkin itu ya. Nanti untuk saya lengkapi yang kurang-kurang. Ada beberapa tadi juga yang tipu ya, yang salah ketik. Yes.